harapan Liverpool untuk meraih gelar Liga Inggris hancur berkeping-keping setelah kalah memalukan 2-0 di kandang Everton, di mana The Reds sekali lagi harus membayar mahal atas penyelesaian akhir yang buruk dan pertahanan yang lebih buruk lagi. Tim asuhan Jurgen Klopp bisa saja menyamakan poin dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris dengan kemenangan. Namun mereka tertinggal dalam keadaan konyol di babak pertama. Para pemain bergantian gagal untuk mengeluarkan bola sebelum Jared Brandtwaite berhasil menceploskan bola ke gawang di bawah badan Alisson. Darwin Núñez, Mohamed Salah, dan Luis Diaz kemudian menyia-nyiakan peluang emas demi peluang emas untuk menyamakan kedudukan sebelum Dominic Calvert-Lewin tidak terkawal di tiang jauh pada menit ke-58 untuk menyundul bola hasil tendangan sudut Dwight McNeil dan memastikan kemenangan pertama Everton atas rival sekota mereka di Goodison Park sejak 2010. Ironis memang, dijegal oleh rival abadi di kota sendiri. Apa yang salah dengan Liverpool dan bagaimana Jurgen Klopp mengatasi masalah semakin tipisnya harapan mereka untuk menjuarai Premier League di masa akhir baktinya di Anfield? Simak penjelasannya sebagai berikut. Apa kata Jurgen Klopp? Everton berhasil mengalahkan Liverpool di kandang sendiri dalam pertandingan Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak Oktober 2010. Kemenangan ini mengakhiri rentetan 12 pertandingan tanpa kemenangan dalam derby Merseyside di Goodison Park. Kekalahan ini jelas merupakan pukulan telak bagi harapan Liverpool untuk memenangkan gelar Liga Inggris. Kini Liverpool tertinggal 3 poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal, dengan hanya sisa 4 pertandingan tersisa. Manchester City bahkan berpotensi menyalip Liverpool di klasemen jika mereka menang atas Brighton, apalagi skuad Pep Guardiola punya 2 tabungan pertandingan di jadwal mereka. Bagi Everton, kemenangan ini tak hanya memutus rekor buruk, tetapi juga hampir mengamankan mereka di liga kasta tertinggi untuk musim depan. Harapan Liverpool untuk meraih gelar juara di musim terakhir Jurgen Klopp sebagai pelatih kini terlihat sangat tipis. Sang pelatih pun angkat bicara mengenai situasi ini setelah pertandingan. Dalam wawancara usai pertandingan, Jurgen Klopp mengatakan bahwa ia berharap Arsenal dan Manchester City akan mengalami momen yang sangat buruk. Ia juga meminta maaf kepada para fans The Reds, karena seharusnya mereka bisa bermain lebih baik, tetapi mereka gagal melakukannya dan itulah mengapa mereka kalah. Klopp mengaku sangat kecewa dengan banyak hal. Ia merasa timnya membiarkan kekalahan ini terjadi. Kemudian jalannya pertandingan menjadi persis seperti yang diinginkan oleh Everton. Ia mengaku anak asuhnya tidak bermain cukup baik. Jelas ini bukan momen yang baik. Tetapi Klopp kini merasa mau tak mau mereka harus berjuang melewatinya dan mencoba mendapatkan momentum mereka kembali. Cody Gakpo di mana? Cody Gakpo tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Liverpool saat menghadapi Everton di derby Merseyside. Pemain Belanda itu tampil dalam 24 pertandingan Liga Inggris terakhir untuk The Reds, tetapi ia absen dalam pertandingan menghadapi rival sekota Everton. Tanpa kehadiran Cody Gakpo, Jurgen Klopp menurunkan Luis Diaz dan Darwin Núñez bersama Mohamed Salah di lini depan. Berbicara kepada wartawan menjelang pertandingan, Jurgen Klopp mengatakan bahwa Diogo Jota cedera, sementara Cody Gakpo punya alasan terbaik untuk absen di laga ini. Waktunya memang tidak ideal, tetapi lebih penting, Cody Gakpo sedang menantikan kelahiran anaknya saat ini. Ini tentu kabar bagus bagi Gakpo, namun sayangnya, sang bayi tiba di waktu yang kurang tepat bagi Liverpool. Pemain berusia 24 tahun ini sedang dalam performa terbaiknya di musim ini, dengan mencetak 14 gol dan memberikan 5 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi. Dia adalah pencetak gol terbanyak klub dalam musim 2023-2024 di belakang Mohamed Salah, Darwin Núñez, dan juga Diogo Jota. Pemain asal Belanda itu mencetak gol untuk Liverpool dalam pertandingan terakhir mereka saat mereka menang 3-1 atas Fulham di laga tandang. Pelajaran penting bagi penerus Jurgen Klopp. Arne Slot dapat memperoleh beberapa pelajaran berharga dari kekalahan Liverpool di tangan Everton di Liga Inggris, terutama karena posisinya sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Jurgen Klopp di kursi manajer klub tersebut. Meskipun belum ada kepastian, kemungkinan besar dia akan menjadi penanggung jawab tim pada awal musim depan, membuatnya menjadi pengamat yang tertarik selama pertandingan berlangsung. Dalam pertandingan yang dimulai dengan intensitas tinggi, laga yang berpotensi menentukan harapan gelar Liga, Liverpool mengalami beberapa kesulitan,
terutama dalam merespons terobosan lawan. Salah satu momen paling penting adalah keputusan offside yang menyelamatkan Alisson dari penalti awal. Tetapi kesulitan bertahan terus berlanjut, memperlihatkan ketidakefektifan The Reds dalam mengatasi situasi-situasi sulit. Arne Slot kemungkinan harus memperhatikan bagaimana ia akan menangani situasi kontrak beberapa pemain utama, terutama Trent Alexander-Arnold yang memiliki masa kontrak tersisa 1 tahun. Dia juga harus mempertimbangkan nasib pemain kunci lainnya seperti Mohamed Salah dan Virgil van Dijk, yang keduanya berada dalam situasi yang sama dengan kontrak yang akan habis pada 2025 mendatang. Kesempatan yang terlewatkan oleh Darwin Núñez juga harus menjadi perhatian. Meskipun Liverpool memiliki pemain-pemain berbakat, tetapi kemampuan untuk menyelesaikan peluang-peluang tersebut akan menjadi kunci dalam mengamankan kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan strategi yang tepat dalam merekrut dan mengelola pemain akan menjadi fokus penting bagi manajer baru, dan Arne Slot akan memiliki tugas untuk bisa mengasah ketajaman Darwin Núñez yang melewatkan banyak peluang ke gawang Everton. Selain itu, Arne Slot juga akan melihat perlunya pemulihan mentalitas tim. Meskipun Liverpool masih mempertahankan reputasi mereka sebagai tim dengan mentalitas juara, terdapat momen-momen dalam pertandingan ini di mana mereka tampak kehilangan kendali dan kepercayaan diri. Mengembalikan keyakinan dan kestabilan mental akan menjadi prioritas utama bagi manajer baru. Dengan para pemain, mungkin akan sedikit terpukul mental mereka dengan kepergian Jurgen Klopp. Meskipun kekalahan ini menjadi pukulan bagi Liverpool, tapi tidak semuanya buruk. Performa beberapa pemain muda seperti Jarell Quansah menunjukkan harapan untuk masa depan klub. Pertahanan menjadi area yang perlu diperkuat, tetapi adanya pemain-pemain muda yang menjanjikan seperti Quansah memberikan optimisme bagi Liverpool dalam menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Dengan memperhatikan semua aspek ini, Arne Slot memiliki banyak pelajaran yang dapat diambil dari pertandingan ini untuk membantu mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memimpin Liverpool menuju sukses di masa depan. Tantangan selanjutnya untuk Liverpool. Lalu siapa saja yang harus dihadapi Liverpool di sisa 4 pertandingan terakhir? Pertama, mereka akan menghadapi West Ham United pada Sabtu 27 April nanti. Kemudian menjamu Tottenham Hotspur pada Minggu 5 Mei. Bertandang ke markas Aston Villa pada pertengahan Mei, dan Wolves menjadi lawan terakhir mereka musim ini dalam laga pamungkas yang akan digelar pada 19 Mei nanti. Bagaimana menurutmu? Masihkah ada harapan bagi Liverpool atau semua sudah berakhir? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.